Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai perbandingan dan skala. Kelompok 4 terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada Muhammad Halwani Haidar, kedua Vika Jatikusuma, ketiga Lili Anggilestari, keempat Anggi Mutiara Dewi, dan terakhir 5 Adi Priyatama. Halo anak-anak, kita akan belajar mengenai perbandingan. Apa itu perbandingan? Nah, perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih besaran yang sejenis dan merupakan bentuk yang paling sederhana dari suatu pecahan. Ini ya, perbandingan. Perbandingan. Contohnya ya, contoh ada buah apel. Gini ya, buah apel. Ini ada satu buah apel dan ini lagi ada tiga buah apel. Nah, ini satu buah apel, ini tiga buah apel. Nah, tanda perbandingan itu ada tiga anak-anak. Yang pertama ada ini, dan sama dengan. Ini tuh dibaca sama dengan itu sama banyaknya. Sama dengan. Terus yang ini tanda apa ini anak-anak? Lebih kecil. Ini lebih kecil ya. Lebih kecil. Yang ini lebih besar. Ini ya, berarti satu buah apel dibanding dengan tiga buah apel lebih apa? Satu dibanding dengan tiga lebih kecil. Simbolnya yang mana? Yang ini ya. Nah, yang ini lebih kecil. Terus ada contoh lagi nih. Ini contohnya apa? Nah, spidol atau alat tulis. Satu dibanding dengan dua atau dua dibanding dengan satu. Lebih banyak mana? Dua sama satu. Jadi banyak dua ya. Jadi gini. Selanjutnya alat tulis spidol ini ya. Spidol set satu sama dua. Ini ya, contoh spidol ada dua spidol sama satu spidol. Tandanya apa ini? Dua sama satu, dua dibanding satu, jadinya dua lebih besar daripada satu lebih banyak. Jadi tandanya yang mana? Yang ini ya. Ini tandanya begini. Terus kalau sama dengan itu sama banyak. Contohnya apa? Ini udah ada pensil buah. Contohnya yang sama banyak itu buah jeruk ya, coba ya. Sekarang buah jeruk. Buah jeruk. Ya. Buah jeruk bulat. Satu. Nah, ini dua, tiga buah jeruk. Ini ada lagi tiga buah jeruk. Tiga sama tiga. Berarti tandanya yang mana? Ada tiga buah jeruk sama dibanding dengan tiga buah jeruk. Tandanya yang ini ya, sama dengan. Karena apa? Karena sama banyaknya. Gitu ya anak-anak. Sudah. Nah, selanjutnya yaitu perbandingan senilai.
Perbandingan senilai adalah perbandingan dua besaran yang nilainya akan bertambah atau berkurang secara bersamaan. Jika satu besaran meningkat, besaran lainnya juga akan meningkat. Begitu pula sebaliknya. Nah, di sini ada contoh soal dengan rumus A per B sama dengan C per D. A kali D sama dengan B kali C. Soal. Empat buku. Harganya 20.000. Berapa harga 10 buku? Nah, kita jawab. Diketahui A yaitu jumlah barang pertama. A ada 4 buku. B jumlah barang kedua yaitu ada 10 buku. C harga barang pertama yaitu 20.000. Dan ditanya D berapa? Nah, kita jawab ya. 4 per 10 sama dengan 20.000 per X. Nah, kita kali silang. Jadi 4X sama dengan 10 dikali 20.000. Nah, X sama dengan 10 kali 20.000 dibagi 4. X sama dengan 50.000. Jadi harga dari 10 buku yaitu 50.000. Yang kedua yaitu adalah perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah terjadi jika salah satu besaran menyebabkan penurunan besaran lain dan sebaliknya. Jadi adik-adik, saya akan menjelaskan tentang perbandingan berbalik nilai. You understand? Perbandingan berbalik nilai. Jadi rumusnya apa adik-adik? Rumusnya apa adik-adik? Coba diingat-ingat kemarin apa? Oh belum ya? Saya akan jelaskan rumusnya. Rumusnya adalah A per C sama dengan D per B. Itu. Saya akan berikan contoh soal. Contoh soal. Tiga pekerja menyelesaikan tugas dalam waktu 12 jam. Jika pekerjanya menjadi 6 orang,
Berapa jam yang dibutuhkan? Nah, jadi apabila 3 pekerjaan menyelesaikan tugas dalam 12 jam dan jika pekerjanya itu menjadi 6 orang, berapa jam yang dibutuhkan? Kita menggunakan rumus A per C sama dengan D per B. Jawab. Diketahui A sama dengan 3, C sama dengan 6, lalu B sama dengan 12. Terus penyelesaian. A per C sama dengan D per B. Kita masukkan A adalah 3, sedangkan C 6, sama dengan D per B. B-nya sama dengan 12 ya, jadi. Oke. Lanjut. D yang dipertanyakan adalah D. Waktu yang dibutuhkan apabila 6 orang. Jadi D sama dengan 3 kali 12 bagi 6 sama dengan 36 bagi 6 sama dengan 6 jam. Jadi waktu yang dibutuhkan apabila 6 orang adalah 6 jam. Begitu adik-adik. Cukup sekian. Terima kasih. Skala. Skala adalah perbandingan antara ukuran pada benda dengan ukuran sebenarnya. Skala memiliki segitiga rumus, yaitu JP, S, dan JS. JP sendiri yaitu jarak pada peta, JS jarak sebenarnya, dan S adalah skala. Oke, kita ke soal berikutnya, yaitu jarak pada peta 2 cm. Jika jarak sebenarnya 15 km, tentukan skala pada peta tersebut. Jadi yang dicari adalah skala. Kita tulis diketahui terlebih dahulu. Yaitu yang diketahui JP, jarak pada peta 2 cm. Terus JS-nya 15 km. Lalu yang dicari adalah skala. Selanjutnya 15 km ini kita ubah ke cm menjadi 1.500.000. Lanjut ke rumusnya ya. Oke, kita isi JP-nya yaitu 2 per JS-nya yaitu 1.500.000. Habis itu kita bagi.
2 ini kita bagi 2, berarti 1. Terus yang 1.500.000 ini kita bagi 2, dapatnya 750. Jadi skalanya 1:750.000. Oke, soal selanjutnya. Jarak kota A dan kota C pada peta 4 cm dengan skala 1:2.500.000. Berapa jarak kota A dan C sebenarnya? Oke, yang dicari di sini adalah JS, jarak sebenarnya. Kita tulis diketahui dulu. Yang diketahui yaitu empat cm, skalanya 1:2.500. Habis itu yang ditanya adalah JS. Oke, kita ke penyelesaiannya, yaitu JS sama dengan JP per S sama dengan 4 cm per 1:2.500. Setelah itu, ini kan pembagian ya. Kalau di rumus ini, pembagian ini kita ganti ke jadi perkalian. Jadi 4 cm ini kali 1:2.500. Habis itu ini dibagi 1 tetap 1, ini dibagi 1 juga tetap 1. Jadi habis itu 4 dikali 2.500.000. Jadinya 10 juta. Habis itu ini dijadikan ke kilometer, senti ke kilometer, yaitu dibagi 100.000. Jadinya 100 km. Jadi JS-nya 100 km. Oke, lanjut soal yang ketiga, yaitu jarak pulau A dan B 80 km. Jika kedua pulau tersebut digambar pada peta dengan skala 1:2 juta, berapa jarak kedua pulau tersebut pada peta? Nah, yang ditanyakan di sini adalah JP. Oke, kita tulis dulu yang diketahui, yaitu JS sama dengan 40 km. Di situ S 1:2 juta. Setelah itu, yang ditanya adalah JP. Oke, kita lanjut ke penyelesaian. Ini 80 ini kita ubah dulu ke sentimeter. Jadi JP JS kali S sama dengan 80. 80 ini dijadi CM, jadi 8 juta meter per C. Ini dikali dulu ya, kali 1:2 juta. Di situ ini juga perkalian kali ini juga sama kayak tadi, diubah ke perkalian, pembagian diubah ke perkalian. Terus kalau ini perkalian diubah ke pembagian.
Jadi JP-nya adalah 4 cm. Itu. Sekian dari kami menyampaikan materinya dari perbandingan dan skala. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.